Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan melanjutkan update dari SRQ CPNS tahun 2024 yang terbaru ya, tentang soal bekerja bersama-sama. Nah, di sini kita akan mencari waktu untuk bekerja bersama-sama. Bisa jadi yang bekerja itu adalah beberapa orang atau beberapa mesin atau beberapa binatang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang sama. Nah, seperti biasa, kita akan bahas secara konsep dan juga rumus cepatnya. Nah, mari kita mulai dari konsep dan juga rumus-rumusnya. Nah, konsepnya jika si A bisa menyelesaikan pekerjaan selama TA dan si B bisa menyelesaikan pekerjaan selama TB, dan jika A dan B itu bekerja sama, maka akan memakan waktu T dengan rumus 1 per T sama dengan 1 per TA ditambah 1 per TB. Nah, bagaimana jika yang bekerja sama itu 3 orang atau lebih, misalnya TA, TB, TC yang diketahui? Maka kita bentuk saja dengan rumus yang sama seperti yang tadi, 1 per T sama dengan 1 per TA ditambah 1 per TB ditambah 1 per TC, dilanjutkan sampai berapapun orang yang disuruh untuk bekerja sama. Nah, cara cepatnya itu bisa untuk 2 orang aja ya teman-teman, yaitunya jika 2 orang bekerja sama, ada TA dan ada TB, kita bisa langsung mendapatkan T sama dengan TA dikali TB per TA ditambah TB. Jadi yang kali di atas, yang tambah di bawah. Sebenarnya rumus ini merupakan perluasan dari rumus konsep yang di sini. Nah, tapi kita coba ya kedua-duanya untuk membahas soal. Langsung saja ke soal pertama. Marni dan Rina memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan Marni untuk mencuci baju adalah 30 menit. Berarti TM sama dengan 30 menit. Dan Rina berarti T-nya Rina untuk mencuci adalah 60 menit. Jika Marni dan Rina bekerja bersama-sama, maka waktu yang dibutuhkan adalah, nah, kalau dengan konsep kita langsung saja teman-teman, 1 per T sama dengan, gak usah tulis rumusnya, langsung aja 1 per 30 ditambah 1 per 60. Nah, berarti 1 per T sama dengan, sama kan penyebutnya, teman-teman bisa pakai cara kupu-kupu ya, yang dikali-kali atau cari KPK, kelipatan terkecil dari 30 dan 60, yaitunya 60 ya. Nah, 60 dibagi 30 hasilnya 2, ditambah dengan 60 dibagi 60 hasilnya 1. 1 per T sama dengan 3 per 60. Nah, yang kita cari itu adalah T ya. Berarti ini tinggal kita balik aja. T sama dengan 60 per 3 atau dapat 20. Nah, satuannya tadi menit, berarti T-nya 20 menit. Jawabannya adalah B. Nah, jadi lumayan simpel ya cara untuk soal yang seperti ini. Nah, sekarang kita coba dengan cara cepat. Kalau cara cepat itu kita langsung dapat T-nya. Ingat yang di atas adalah kali, berarti 30 dikali 60. Dan yang di bawah adalah yang jumlah, 30 ditambah 60. Nah, ini hasilnya 30 kali 60 itu 1800 dibagi dengan 90. Nolnya boleh kita coret, tinggal 180 dibagi 9 hasilnya 20 menit. Oke, sama saja ya teman-teman, jawabannya yaitu B. Nah, kelemahan dari konsep ini mungkin lebih panjang aja stepnya, tapi angkanya bisa lebih kecil-kecil. Sedangkan kalau cara cepat, memang cepat caranya, cuman kelemahannya adalah mungkin saja angkanya lebih besar-besar. Jadi tergantung sama teman-teman mau pakai cara yang mana. Soal nomor 2, seekor kambing dapat menghabiskan rumput dari sebuah lapangan dengan luas 75 meter kuadrat dalam waktu 4 minggu. Jika seekor sapi menghabiskan rumput di tempat yang sama dalam waktu 3 minggu, berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kambing dan sapi makan bersama-sama di lapangan tersebut?
Nah, karena mereka makan di lapangan yang sama, luasnya sama, maka seperti yang di video sebelumnya, yang sama itu bisa kita abaikan. Jadi kita fokus ke waktunya si kambing yang 4 minggu dan waktunya si sapi yang 3 minggu untuk makan rumput di tempat yang sama. Kalau mereka bersama-sama berarti 1/T sama dengan, kita jadikan aja pecahan, 1/4 ditambah 1/3. 1/T sama dengan, samakan penyebutnya, KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 4 dapat 3, kali 1 hasilnya 3, ditambah 12 bagi 3, 4, kali 1 hasilnya 4. 1/T sama dengan 7/12, atau T tinggal dibalik 12/7. Nah, satuannya tadi minggu, berarti ini juga minggu. Di objektifnya itu hari, jadi teman-teman tinggal kita kali aja 12/7 itu dengan 7 hari. Karena kita tahu ya, 1 minggu itu 7 hari. Nah, coret-coret kita dapatkan 12 hari. Maka jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita coba dengan cara cepat ya. Dengan cara cepat, T-nya ini langsung dapat T. T adalah yang di atas kali. Nah, 4 dikali 3. Yang di bawah yang tambah. 4 ditambah 3. Sama dengan 12/7. Nah, 12/7 minggu ya. Nah, kalau mau dijadikan hari dengan cara yang sama, kita kali 7. Oke, nah kita coret 7-nya. Kita dapatkan T-nya adalah 12 hari. Sama saja ya teman-teman. Jadi itu adalah cara dengan konsep dan juga cara cepatnya. Tidak terlalu beda jauh ya caranya. Selanjutnya soal nomor 3. Pak Hari dapat membangun rumah dalam waktu 30 hari. Berarti waktunya Pak Hari itu 30 hari. Kemudian waktunya Pak Hafik itu adalah 20 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, maka waktu yang dibutuhkan adalah, nah langsung saja ya, 1/T sama dengan 1/30 ditambah 1/20. 1/T sama dengan KPK-nya atau kelipatan terkecil dari 30 dan 20 adalah 60. 60 dibagi dengan 30 dapat 2, kali 1 hasilnya 2. Ditambah 60 dibagi 20 hasilnya 3, dikali 1 dapat 3. 1/T sama dengan 5/60. Tinggal kita balik, T sama dengan 60/5, hasilnya adalah 12. Satuannya hari berarti 12 hari. Jawabannya ada di D. Nah, kita coba juga ya dengan cara cepat. T sama dengan kali yang di atas, 30 kali 20 per 30 tambah 20. Sama dengan ini 600 per 50 ya. Nah, nolnya boleh kita coret, tinggal 60/5, sama ya, 12 hari. Nah, jadi teman-teman bisa pilih mau pakai cara cepat atau dengan konsep. Cuma yang konsep ini teman-teman bisa aplikasikan untuk soal yang lebih dari 2 teman-teman. Jadi kalau seandainya lupa cara cepat, dengan konsep aja selesai. Selanjutnya soal nomor 4. Mesin merek Sanyo dapat mengisi kolam sampai penuh dengan waktu 15 jam. Kemudian mesin air Uchida dapat mengisi penuh kolam yang sama dalam waktu 9 jam. Jika kedua mesin dihidupkan bersama-sama, berapa lama waktu untuk mengisi 2/3 bagian dari kolam tersebut? Nah, ini hati-hati teman-teman. Yang diketahui itu adalah waktu yang penuh. Kita tandai dulu ya untuk yang penuh. Kita cari dulu 1/T sama dengan 1/15 ditambah 1/9. Saya pakai cara yang konsep aja ya. 1/T sama dengan kelipatan terkecil dari 15 dan 9 itu adalah 45. 45 bagi 15 3, kali 1 dapat 3. Ditambah 45 bagi 9 hasilnya 5, kali 1 hasilnya 5. 1/T sama dengan 8/45 atau T sama dengan 45/8 jam. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam secara penuh. Nah, bagaimana kalau yang 2/3 kolam?
Nah, tinggal kita kaliin aja 2/3 dikali dengan waktunya 45/8. Nah, tinggal kita sederhanakan ya. 45 dibagi 3 itu hasilnya adalah 15. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Maka hasilnya adalah 15/4 jam. Nah, di sini ada ya jawabannya, yaitu yang D. Oke, tidak terlalu sulit ya teman-teman. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Nah, di sini soalnya lumayan beda nih. Orangnya udah mulai banyak. Di sini katanya Aulian mampu mengecat suatu gedung dalam waktu 30 hari. Berarti ini adalah T-nya Aulian. Hari mampu menyelesaikan pengecatan gedung yang sama dalam waktu 20 hari. Ini TH. Sedangkan Rizky bisa dalam waktu 12 hari. Nah, jika mereka mengecat gedung bersama-sama, berapa lama pekerjaan tersebut selesai? Nah, ini 3 orang ya. Berarti langsung saja 1/T sama dengan 1/30 ditambah 1/20 ditambah 1/12. 1/T sama dengan kita cari kelipatan terkecil dari 30, 20, dan 12, yaitunya 60. 60 dibagi 30 dapat 2. Ditambah 60 bagi 20 dapat 3, 60 dibagi 12 dapat 5. 1/T sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 itu 10 dibagi dengan 60. Tinggal kita balik, T sama dengan 60/10 sehingga T sama dengan 6 hari. Jadi jawabannya adalah A, 6 hari. Selanjutnya soal nomor 6. Pada sebuah padang rumput, biasanya 5 ekor sapi bisa menghabiskan semua rumput dalam 20 hari. Nah, jadi ini lumayan beda ya soalnya teman-teman. Kita tulis dulu. 5 ekor sapi itu bisa menghabiskan dalam waktu 20 hari. Kemudian 5 ekor kambing. 5 kambing itu bisa menghabiskan rumput di tempat yang sama selama 40 hari. Pertanyaannya, berapa lamakah rumput itu habis jika dimakan oleh 3 sapi dan 2 kambing? Nah, ini pertanyaannya ya. Waktu yang dibutuhkan oleh 3 sapi dan 2 kambing. Nah, di sini untuk lebih mudahnya kita bisa cari berapa lama satu sapi menghabiskan rumput di padang rumput tersebut. Nah, teman-teman harus berhati-hati ya. Ini bukannya dibagi 5, tapi dikali 5. Karena logikanya begini. Untuk satu padang rumput itu 5 ekor sapi bisa menghabiskan selama 20 hari. Sedangkan kalau satu sapi, berarti kemampuan atau kecepatan makannya itu cuma untuk satu sapi ya. Berarti bertambah lama selesainya. Berarti 5 kali bertambah lama. Maka satu sapi itu adalah 100 hari teman-teman. Nah, jadi dikali ya yang ini. Begitu juga untuk mencari lamanya satu kambing makan di tempat padang rumput itu adalah dikaliin 40 kali 5. Dapatnya adalah 200 hari. Oke, jadi bukannya dibagi ya teman-teman. Karena 5 sapi itu bisa 20 hari. Maka satu sapi itu akan semakin lama dia. Berarti dikali 20 kali 5 hasilnya 100. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Waktu untuk 3 sapi dan 2 kambing. Nah, berarti dengan konsep 1/T kita pakai 3 sapi, berarti 3 kali 1 per waktunya sapi ditambah 2 kali dari 1 per waktunya kambing. Nah, atau teman-teman kalau seandainya agak kurang paham dengan ini, gini aja. 1/T sama dengan 1 per sapi 1 ditambah 1 per sapi 2 ditambah 1 per sapi 3 ditambah dengan 1 per kambing 1 ditambah dengan 1 per kambing 2. Nah, sapinya ada 3 nih, makanya dikali 3. Dan kambingnya ada 2, makanya dikali dengan 2. Nah, kita lanjut ya. 1/T sama dengan 3 per waktunya satu sapi itu adalah 100 hari. Ditambah 2 per waktunya kambing itu 200 hari. Lalu kita samakan penyebutnya. 100 dan 200, KPK-nya itu 200 ya. 200 dibagi 100 dapat 2, dikali 3 dapat 6. Ditambah
200 dibagi 200 dapat 1, dikali 2 hasilnya 2. 1 per T sama dengan 8 per 200. Berarti T sama dengan 200 dibagi dengan 8. Maka T sama dengan 25 hari. Oke, jawabannya adalah E. Jadi, waktu yang dibutuhkan oleh 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk makan di padang rumput yang sama adalah 25 hari. Oke, kita bahas soal nomor 7. 2 ekor ayam itu mampu menghabiskan sekarung makanan dalam waktu 12 hari. Kemudian 1 bebek mampu menghabiskan sekarung makanan dalam 24 hari. Pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan oleh 1 ekor ayam dan 3 ekor bebek untuk menyelesaikan 1 karung makanan. Nah, seperti cara nomor 6, kita harus mencari waktu 1 ekor ayam untuk menyelesaikan makanannya, yaitu 1 karung ya. Nah, kalau 2 ayam itu bisa menyelesaikan makanan 1 karung selama 12 hari, berarti kalau 1 ayam itu 24 hari. Bertambah lama ya di sini. Nah, sekarang kita cari 1 per T sama dengan, karena ayamnya cuma 1, berarti 1 per waktunya ayam ditambah, kalau bebek, karena 3 bebek, berarti 3 per waktunya bebek. 1 per T sama dengan 1 per 24, waktunya ayam 24 ya, ditambah 3 per 24. Karena penyebutnya udah sama, langsung kita jumlahkan, hasilnya 4 per 24. Maka T sama dengan 24 per 4. Jawabannya adalah 6 hari, yaitu E. Oke teman-teman, kita udah bahas 7 soal dari FRTU terbaru tentang soal bekerja sama. Nah, selanjutnya saya menerima request materi dari teman-teman. Silahkan di komen apa maunya teman-teman untuk dibahas nih. Menurut teman-teman materi apa yang harus dibahas. Kalau bisa sekalian dengan soal yang lumayan lengkap gitu ya. Nah, untuk tidak ketinggalan dari video-video di channel ini, jangan lupa di subscribe dan juga like serta di share ke temanmu agar kita sama-sama lulus CPNS tahun 2024 ini. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.